Shalom saudara, selamat sore. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Sekalipun di luar hujan, kita baik-baik saja, saudara ya. Ada yang jauh bawa anaknya, naik motor, Bang Martin sama istri bersama si kecil, dan juga ada juga yang setengah jauh. Itu namanya Kristal, dan Kristal oma-opanya semua datang. Baik saudara, saya berharap bahwa kita jadi orang-orang Kristen yang militan. Amin saudara ya. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi kita yang mempengaruhi situasi dan kondisi saudara. Bukan kita dipengaruhi dunia ini, tapi kitalah yang diciptakan Tuhan ini dengan satu kasih karunia untuk kita menjadi pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Sore hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang juga merupakan tema dari GBI, yaitu tentang revival atau yang kita kenal dengan sebutan kebangunan rohani ya saudara ya. Kebangunan rohani atau mungkin lebih bisa di pembaharuan spiritual ya. Boleh disebut seperti itu. Dan saya juga menggabungkan dengan ada tema dari gereja HOG, yaitu akselerasi atau percepatan. Di HOG ini tema di dalam tahun ini adalah divine acceleration atau percepatan ilahi saudara. Jadi saya gabungkan saja antara tema yang ada di GBI dan tema dari HOG ini, dan ini juga membentuk satu kebenaran yang bisa kita pelajari. Jadi kalau disebutkan maka judulnya adalah Acceleration of Revival atau kebangunan rohani yang dipercepat saudara. Kebangunan rohani yang dipercepat. Apakah bisa? Bisa saudara. Prosesnya dipercepat ya. Saudara, kita perlu tahu satu hal pasti bahwa Allah kita tuh Allah yang berdaulat. Amin. Dia tidak digerakkan oleh manusia. Dia tidak digerakkan oleh siapapun. Dia bergerak oleh karena memang dia mau bergerak saudara ya. Kita mungkin tidak terlalu familiar dengan kata kedaulatan, tapi Anda perlu tahu bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Ya. Dia tidak akan terpengaruh oleh apapun juga. Pada saat dia bergerak, disitulah dia bergerak. Kita bisa melihat saudara-saudara pada saat kitab Maleakhi, kitab terakhir di perjanjian lama itu, jedahnya antara kitab Maleakhi sampai Matius itu kurang lebih 400 tahun. Tuhan tidak bicara sama sekali kepada umatnya. Jadi ada jeda waktu tuh 400 tahun kurang lebih. Kok bisa begitu ya Tuhan ya? Ya dia Tuhan. Seringkali kita itu yang mau melihat Tuhan dengan kacamata kita ya saudara ya. Padahal kita ini mesti melihat Tuhan itu lewat kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Dia bukan Allah yang bisa dipaksa-paksa saudara. Ya, dia juga bukan Allah yang bisa disogok, tidak. Dia bergerak di waktunya, saudara ya. Allah itu bergerak di waktunya. Lalu kenapa ada judul akselerasi? Saya mau menolong Anda untuk mengerti bahwa kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk bergerak, ya, saudara-saudara ya. Tetapi kita bisa mempercepat proses Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saya ambil contoh begini saudara, ini pendahuluannya. Anda tahu pada saat orang Israel, mereka kan sempat ada di tanah Mesir kurang lebih 350-400 tahun ya saudara ya. Jadi orang Israel ini ada di tanah Mesir kurang lebih 400 tahun. Dan mereka mengalami perbudakan yang begitu luar biasa, sampai akhirnya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan untuk dilepaskan, dan Tuhan kirim Musa untuk melepaskan mereka. Nah, kita tahu bahwa ada 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Mesir, sehingga akhirnya mereka melepaskan orang Israel. Nah, pada saat orang Israel keluar saudara ya, total jumlah jiwa yang keluar itu kurang lebih 2-3 juta orang, saudara ya. 2-3 juta orang bersama dengan mereka punya binatang-binatang dan segala sesuatu. Nah, kalau
yang kita baca di Alkitab, orang Israel ini 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Betul, saudara ya? Kalau yang kita baca itu 40 tahun, saudara-saudara, diputar-putar. Jadi Tuhan proses mereka. Karena kalau saudara menemukan Alkitab mengatakan bahwa mereka sengaja diputar-putar di padang gurun itu untuk apa? Supaya belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih, belajar menyembah Tuhan, belajar untuk tunduk dan takluk kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itulah. Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Ya maklum, karena 400 tahun mereka ada di dalam tanah Mesir, saudara. Itu kebudayaan Mesir sudah masuk semua di dalam mereka, termasuk kebudayaan penyembahan berhala dan segala macam. Jadi saya menemukan beberapa hal waktu saya cari-cari di internet. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang pernah ke Israel sana dan mereka menemukan ada jalur yang dilewatin orang Israel itu pada saat di padang gurun. Mereka temukan di tembok-tembok, di gunung-gunung itu, gunung batu itu ada ukiran-ukiran lembu. Jadi kan saudara tahu kan, lembu adalah binatang yang disembah di Mesir, saudara. Itu ditemukan banyak sekali di sepanjang jalan dilewati orang Israel, membuktikan bahwa mereka ini memang betul-betul tegar tengkuk. Padahal pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Anda kalau membaca Alkitab bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar tuh di depan mata mereka loh ya. Saudara bisa melihat kan, kalau kita lihat di dalam Alkitab dilukiskan bahwa Tuhan membelah laut merah itu untuk orang Israel lewat. Konsepnya apa tuh namanya? Ancol yang dunia bawah laut itu kan konsepnya datang dari seaworld itu kan konsepnya datang dari orang Israel melewati itu kan ceritanya Tuhan membelah lautan tuh setinggi apa orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Itu konsepnya seaworld datang dari situ, saudara. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kirim mereka makanan mana dari surga. Mari mulai protes. Sudah terlambat, teriak-teriak. Ya saudara ya, Tuhan belah batu untuk mereka kasih minum. Tuhan kirim burung daging untuk mereka makan. Begitu dahsyat apa yang dilihat orang Israel. Tapi tetap aja mereka penyembah berhala. Tetap saja mereka maki-maki, ya. Tetap aja mereka mengutuk. Itu orang Israel, saudara. Akhirnya Tuhan izinkan mereka diproses 40 tahun muter padang gurun. Proses ya, ini saya kasih tahu, ini proses ya. 40 tahun muter. Sampai satu angkatan yang pertama mati semua, habis, baru nanti anak-anaknya yang masuk. Saudara, para teolog-teolog ini, mereka mempelajari perjalanan antara Mesir sampai di tanah Kanaan itu ya. Kalau normal ya dengan kondisi 2-3 juta orang berjalan, kalau normal itu cuma 6 bulan. Ya, cuma 6 bulan. Tapi Tuhan proses orang Israel 40 tahun. Sampai habis semua angkatan-angkatan yang tukang maki-maki, tukang memberontak, tukang komplain, habis semua 40 tahun. Sekarang kan secara logika berarti kita bisa mempercepat proses gak kira-kira menurut saudara? Bisa gak proses itu dipercepat? Bisa lah kalau mereka tidak tegar tengkuk. Bisa kalau mereka tidak menyembah berhala. Bisa kalau mereka tidak komplain. Bisa 6 bulan masuk. Ngerti saudara ya? Proses itu bisa dipercepat. Proses itu bisa dipercepat. Proses Anda dibentuk Tuhan itu bisa dipercepat. Dengan semakin kita tunduk dan takluk kepada Tuhan, semakin berserah, semakin merendahkan hati, maka proses itu cepat. Nggak perlu 40 tahun muter di padang gurun. Orang Israel yaitu memberontak, makanya 40 tahun mereka muter. Nah, saudara, mari pahami bahwa akselerasi yang dimaksud di situ adalah percepatan prosesnya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Pasti masing-masing daripada saudara ini punya waktu-waktu di proses Tuhan, bukan? Kita pasti punya waktu-waktu di proses Tuhan, saudara.
Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya kita nggak perlu butuh 10 tahun supaya saya itu diubahkan Tuhan. Kalau misalnya dari awal saya taat, saya belajar untuk rendah hati, belajar mau untuk ditegur, dan mau bertobat, maka kita nggak perlu menghabiskan waktu sedemikian banyak. Nah itulah akselerasi yang bisa dimungkinkan terjadi di dalam hidup kita, saudara, yaitu prosesnya. Tapi kita tidak bisa mempercepat kehendak Tuhan. Tuhan maunya begini nih, terus Anda bilang, aduh Tuhan kelamaan, gua mau lebih cepat. Gak bisa, saudara. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak akan pernah bisa. Karena Allah itu Allah yang berdaulat. Bilang kiri kanan, Allah itu Allah yang berdaulat. Banyak contohnya ya, Allah yang berdaulat ya. Kadang-kadang kita bilang, kalau enggak dengan berdoa kita bisa disembuhkan. Ya, saya pernah melihat ya banyak kasus orangnya. Terus kalau orang sakit didoakan nggak sembuh, katanya nggak punya iman. Terus kalau nggak punya iman pasti sembuh. Banyak juga orang yang mati, saudara. Kalau didoakan, dibawa dalam puasa tetap mati. Kenapa itu? Menunjukkan apa? Bahwa itu menunjukkan bahwa Allah itu yang punya kedaulatan. Anda nggak bisa setir dia ke sana kemari. Dia maunya begini ya, begini itu. Tidak akan berubah. Itu Tuhan kita, saudara. Amin, saudara ya. Ngerti situ ya? Baik. Kita lanjutkan. Acceleration of revival atau kebangunan rohani yang bisa dipercepat. Ya. Kita bisa mempercepat prosesnya. Kebangunan dalam hal konteksnya adalah kebangunan rohani. Slide pertama, silakan Dena, kita baca beberapa ayat yang akan saya pakai sebagai dasar kita melihat acceleration of revival. Mari kita ada depannya, saudara, kita baca bersama-sama ya. Kisah 1 ayat 2, kisah 2 ayat 41-42. Sebenarnya sampai 47 bisa, tapi kita baca ini aja di depan. Bahkan kita bisa baca dari kisah Rasul yang dari ayat-ayat awal, tapi kita hanya baca di ayat ini aja. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita tahu bahwa kata-kata ini kata-kata penting, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataannya siapa di situ? Petrus. Kaget saya. Petrus, saudara. Kita tahu kejadian ini adalah kejadian di mana Roh Kudus dicurahkan, atau kita kenal dengan istilah Pentakosta ya, saudara. Hari ke-50 di mana Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan, Petrus itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah, saudara. Dia berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kalau saudara lihat, Alkitab mengatakan orang-orang menerima perkataannya. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan mereka dengan gladly, dengan senang menerimanya. Padahal kalau saudara membaca di ayat 37, kalau kita membaca di dalam ayat 37 dari Kisah Rasul 2, Hena bisa keluar sebentar, Kisah Rasul 2 ayat 37. Pada saat Petrus berkhotbah itu, saudara, Alkitab mencatat di dalam bahasa Indonesia bahwa orang-orang yang mendengar perkataan Petrus itu menjadi terharu. Tetapi saya cek lagi, ternyata yang benar itu bukan terharu, saudara. Pada saat Petrus berkhotbah mengenai kebenaran firman Tuhan, saudara tahu apa yang disampaikan Petrus? Dia sampaikan tentang Yesus, berita tentang Yesus yang disampaikan. Kisah Rasul 2 ayat 37 coba. Ini saya potong-potong aja, saudara, karena ini sudah disebutkan sama Bu Prista di minggu kedua kalau nggak salah. 37 mana 37? Kisah Rasul 2 37. Ya, di situ dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya bukan terharu, saudara, tapi dikatakan mereka tersengat, tertusuk hatinya mendengar kata-kata firman Tuhan itu. Ya.
Firman Tuhan begitu, atau kata si Bu Krista bilang, firman itu menampar mereka. Ya. Tapi bahasa aslinya mengatakan bahwa mereka tertusuk dengan kata-kata firman itu. Kan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya, saudara ya. Dia menusuk sangat amat dalam, misalkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Nah di sini dikatakan mereka tertusuk. Tapi saudara lihat di ayat 41, respon mereka itulah yang disebut dengan mereka dengan, sebentar saya lihat terjemahan aslinya ya. Mereka bukan hanya dikatakan, cuma yang 42 tadi kan? 41 sorry. 41 kan bilang orang-orang yang menerima perkataan itu memberi, orang-orang yang menerima perkataan itu cuma dikatakan menerima perkataan ya. Tapi kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya bukan hanya menerima perkataan, tapi dikatakan mereka gladly receive. Artinya mereka dengan sukacita menerima kebenaran itu. Padahal di ayat 37 sebelumnya dikatakan mereka tertusuk tuh. Tertusuk sakit sekali hatinya, saudara. Tetapi mereka memutuskan dengan menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sukacita. Ya. Oke, balik lagi ke slide Hena. Saya cuma di sini saja, nanti akan dijelaskan untuk yang berikutnya. Balik ke slide Hena. Satu lagi. Ya. Ayat kedua yang kita akan baca, saudara, untuk membahas acceleration of revival ini adalah dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di situ memang tidak ada tertulis kata percepatan, saudara. Tapi kalau Anda teliti baik-baik, itu seolah-olah adalah syarat. Nanti saya akan jelaskan. Berikut, slide berikutnya. Nah, kita bicara tentang revival sekali lagi, saya akan jelaskan. Revival dalam bahasa Inggris itu berarti kebangunan rohani atau pembaharuan spiritual. Semalam kita di Komsel, kita membahas tentang, ada yang ingat? Ya, nih? Manusia baru. Manusia baru itu kata lainnya adalah pembaharuan spiritual atau kebangunan rohani. Manusia baru itu secara singkat aja adalah kita boleh kasih karunia karena kepercayaan kita kepada Tuhan, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini yang lama diubahkan dan diberikan manusia baru tadi. Disuruh mengenakan manusia baru, saudara. Saya percaya proses untuk menjadi manusia baru itu bisa dipercepat. Ya, saya percaya itu. Tergantung kita, saudara ya. Nah, kalau kita melihat bahwa kebangunan rohani itu adalah hal yang Tuhan mau di dalam setiap orang percaya. Pembaharuan spiritual. Atau bahasa lainnya dari kedewasaan rohani. Tuhan tidak mau Anda jadi anak kecil saja, saudara. Dia mau kita bertumbuh. Ini perlu untuk menjadi dewasa, saudara. Seperti Marin ini baru berapa bulan? 4 bulan? 3 bulan? 4 bulan setengah. Bayangkan kalau 10 tahun lagi modelnya masih kayak begini. Kira-kira bapak dan mamanya pusing gak, saudara? Pusing lah, ini anak sudah umur 10 tahun tapi modelnya masih seperti 4 bulan. Coba kita ngaca, saudara-saudara, termasuk saya. Apakah benar saya ini sudah cukup dewasa di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, tanda bahwa seorang dewasa di hadapan Tuhan, tanda bahwa seorang anak itu sudah menjadi dewasa adalah mereka semakin mengerti kehendak orang tuanya. Betul kan? Anak seperti itu coba disuruh diam, nggak bisa, saudara. Diomongin apapun dia kan ngoceh sendiri. Maunya sendiri yang harus didengar. Begitu kan anak-anak kecil kan? Anak kecil bahasanya cuma satu, saudara, nangis. Apa-apa nangis, apa-apa nangis. Digigit semut nangis, lapar nangis,
buang air nangis, bangun tidur nangis. Bahasanya cuma satu, kata menangis. Sebenarnya apa sih yang ditunjukkan? Mau diperhatikan. Kalau Anda tidak bertumbuh secara rohani, saudara, atau dengan kata lain, kalau Anda tidak mengalami kebangunan rohani atau pembaharuan spiritual atau mengenakan manusia baru, maka kita jadi orang Kristen yang menyebalkan, saudara. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit merasa dijauhkan, sedikit-sedikit merasa diacuhkan, sedikit-sedikit ya begitulah anak kecil, ya. Gak dikasih apa-apa nangis, gak diturutin maunya nangis. Kita akan jadi orang yang menyebalkan sebagai orang Kristen, saudara, kalau Anda dan saya tidak mengalami kebangunan rohani. Ya, jadi Anda paham ya, apa sih revival itu? Kalau kita dengar kata-kata revival, ya Anda harus ingat, revival itu adalah pembaharuan spiritual. Perlompatan dari dewasa, dari anak-anak menjadi dewasa. Itulah sebenarnya yang disebut dengan revival. Revival itu datang dari kata revive atau dibangunkan. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya tidur secara rohani? Apa tandanya seseorang yang tidur secara rohani? Mereka cuek dengan orang lain, cuma ngurusin dirinya. Ya kan, orang yang tertidur itu kan gimana sih modelnya? Yang peluk bantal, dia nggak mau tahu yang lain-lain kiri kanan, tidur saja. Dia nggak mau tahu sekelilingnya. Nah, orang-orang yang tidak terbangun secara rohani, mereka tuh dalam tanda petik, mereka cuek dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang membawa pengaruh di tengah dunia ini. Ingat loh saudara, kita semua ini punya tugas berdampak di dalam dunia ini. Yesus berkali-kali ngomong bahwa kita adalah garam dan terang dalam dunia ini. Bahkan saya sering kutip Kejadian 1:26 yang mengatakan, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Untuk apa? Ya pasti ada tugas yang Tuhan embankan di dalam kita. Itulah sebabnya dia ciptakan kita dengan karakternya, saudara. Supaya kita membawa dampak, supaya kita melalui kehidupan kita, banyak orang juga terbangun dan mengenal Kristus. Oke, itu saya nggak terlalu panjang di situ. Next. Nah, kata revival ini gampangnya gini, suatu gerakan spiritual yang kuat, yang mendalam, di mana orang-orang mengalami yang pertama, pertobatan. Kebangunan rohani atau revival itu yang pertama-tama adalah orang-orang sadar akan dosa dan salahnya. Ya. Kalau orang belum sadar bahwa dia bikin dosa, itu dia belum kebangun, belum terbangun, masih tidur, belum mengalami revival. Ya, saudara jawab di dalam hatimu sendiri, apakah Anda biasa dengan dosa? Kalau dosa menjadi sesuatu yang biasa buat Anda, artinya Anda ini belum terbangun rohaninya. Engkau biasa dengan hal biasa ngebohong, biasa untuk nipu orang, biasa untuk ngomongin jelek tentang orang, biasa untuk melakukan hal-hal yang jahat yang kita nggak tahu. Saudara. Pada saat Anda melakukan hal yang jahat tersebut, hatimu kayak datar, tidak terjadi apa-apa. Apakah Anda ada di posisi itu? Melakukan dosa sampai rasanya biasa tuh, pernah kan? Saya juga dulu pernah kok. Saya pernah juga begitu, saudara. Melakukan dosa sampai rasanya, padahal itu dosa loh, tapi biasa, udah biasa. Itu artinya apa? Belum terbangun, belum mengalami kebangunan rohani, alias rohaninya masih mati. Sementara kebangunan rohani artinya pembaharuan spiritual, rohani yang dibangunkan, dibangkitkan. Revival ini orang mengalami pertobatan. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah oknum yang menyadarkan kita akan dosa, ya saudara ya. Menginsafkan, membuat kita insaf akan dosa tadi, saudara. Tetapi kembali juga kepada kita, saudara ya. Sebenarnya khotbah ini panjang sih, tapi saya akan buat sesederhana mungkin. Jadi revival itu pertama Anda mengalami pertobatan. Biasa bikin dosa, tiba-tiba suatu waktu tertentu Anda tersadar, aduh aku berbuat dosa, aku harus bertobat.
itu artinya Anda sedang mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani bisa bersifat pribadi ya, bisa bersifat orang banyak seperti tadi Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, mereka mengalami pembaruan secara kerohanian. Dan kalau Anda mempelajari kitab atau kisah para rasul, saudara, gereja itu berkembang di mana sih? Ya di situ. Gereja mulai berkembang. Tadinya kan sinagog, tadinya kan pakai hukum Taurat, sinagog. Tetapi begitu Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Orang-orang yang bertobat ini, dari mereka itulah gereja mulai bangkit, saudara. Dari orang-orang yang bertobat ini, maka kata Kristen itu muncul. Kata Kristen itu muncul di kota Antioquia, saudara. Ya, kenapa disebut orang Kristen? Karena mereka kayak Kristus. Itu Kristen artinya pengikut Kristus, bukan? Tapi arti yang sebenarnya kata Kristen itu kata ejekan, saudara. Itu artinya ejekan. Ih, kayak Yesus. Itu ejekannya seperti itu. Sudahkah Anda diejek seperti itu? Ada yang sudah pernah diejek, ih kayak Yesus. Atau, ih kayak si Bolis. Kayak setan anak gitu. Saya mau paling sering dikatain begitu dulu. Kayak setan aja ini anaknya. Tapi sekarang tidak ya, saudara-saudara. Baik, revival itu artinya Anda mengalami pertobatan. Dan tentu saja sumbernya adalah Roh Kudus atau Allah itu sendiri yang mau supaya kita bertobat. Yang kedua adalah pembaharuan iman, saudara. Apa sih intinya iman itu? Iman itu bukan saja Anda berdoa supaya dapat sesuatu terjadi dan terjadi, itulah iman, tidak. Iman artinya apa saja yang Allah kerjakan dalam hidupmu itu yang terbaik. Itu iman. Nah, orang yang tidak di-revive atau orang yang tidak mengalami kebangunan rohani, mereka nggak bisa melihat intinya iman seperti itu. Ya. Iman yang sejati itu adalah apa saja yang Allah lakukan, Tuhan itu baik. Kita akan berkata begitu. Saya suka menyebut iman ini ada dua hal, ada dua jenis. Yang pertama iman yang sifatnya egosentris, dan iman yang sifatnya teosentris. Iman yang sifatnya berpusat pada diri sendiri. Kemarin kenapa itu? Iman yang berpusat pada diri sendiri atau iman yang berpusat kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang belum mengalami kebangunan rohani, iman mereka itu berpusat pada diri sendiri. Artinya, Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhanku, Engkau berkati pekerjaanku, semuanya serba ke saya. Itu iman yang sifatnya egosentris. Kalau kita masih ada di dalam lingkup iman yang hanya berpusat pada diri sendiri, maka Anda tuh sebenarnya belum dibangunkan secara kerohanian. Karena Tuhan mau iman kita itu sifatnya yang teosentris. Artinya begini, apa saja yang datang dalam hidupmu, Anda akan berkata, terima kasih Tuhan, apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, itu adalah yang terbaik. Susah kan itu? Itu susah, saudara. Karena kita diajak setuju dengan apa saja yang Tuhan kita lakukan tanpa kita harus komplain. Saya suka mencontohkan Abraham, saudara. Abraham itu menanti anak 25 tahun. Sejak 75 tahun dia dijanjikan Tuhan punya anak 75 tahun. Pada saat itu Sarah umurnya 65 tahun. Dan kemudian di tahun yang ke-99 dari usianya, Tuhan datang kunjungi dia dan berkata, tahun depan kamu punya anak. Artinya tahun depan dia umur 100 dan Sarah umur 90. Betul kan saudara? Sarah sudah ngomong begini, pas dengar berita itu dia ketawa. Dia bilang, akan birahikah tuanku kepadaku, sementara aku sudah tua, tuan sudah tua. Aku sudah tidak haid lagi, kurang lebih begitu yang dia omongin. Dia ketawa. Dan malaikat Tuhan yang ada bersama dengan Abraham berkata, istrimu tertawa. Dan Tuhan buktikan tahun depan di waktu yang sama seperti Tuhan kunjungi Abraham pada saat umur 99 tahun itu, Sarah melahirkan, saudara. Di umur 90 tahun dia melahirkan, punya anak. Hebat sekali saudara, iman percaya Abraham ini.
Kemudian nggak sampai di situ, umur 14 tahun kurang lebih si Ishak, Tuhan ngomong lagi sama Abraham, persembahkan Ishak menjadi korban bakaran di salah satu gunung yang ditentukan. Saudara bayangkan dia tunggu anak 25 tahun, dapat anak cuman satu itu. Ada beberapa sih anaknya si Abraham ini. Kemudian setelah 14 tahun memelihara anak tersebut, anak yang katanya melalui Ishak ini keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Melalui keturunanmu maka sebuah bangsa-bangsa akan diberkati. Tapi diminta sama Tuhan. Kalau saudara jadi saya, para bapak, gimana perasaanmu? Aduh, gimana ya? Apalagi kalau saudara membaca ceritanya itu, perjalanan dari rumah Abraham ke gunung tersebut kurang lebih 3 hari. Dan cuma mereka berdua aja jalan. Gimana coba dibayangkan. Pasti Ishak bertanya, Pak, semua sudah ada. Ishak bertanya kalau kita mencatat bahwa semua sudah ada nih, korbannya mana? Abraham jawabnya, nanti di atas gunung. Tapi Ishak kan bukan orang bodoh, saudara-saudara. Dia pasti akan tahu, ini nggak ada korban. Sampai di atas gunung pun nggak ada korban. Akhirnya dia pasti dia tahu. Tapi hebatnya dia tidak lari ya, saudara. Dia tidak memberontak. Dan Abraham siap menyembelih anaknya. Suara dari langit, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu karena aku sudah tahu iman percayamu. Hebat saudara ya. Itu iman yang sifatnya teosentris. Di dalam Kejadian 22 tidak jelaskan kenapa Abraham melakukan itu. Ya tentu saja karena iman, tapi dalam Ibrani dijelaskan dengan detail. Abraham melakukan itu karena dia percaya, kalaupun Ishak itu mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia. Saya berdiri bulu kuduk kalau membayangkan peristiwa itu, saudara. Itu iman yang sifatnya teosentris. Dia tidak komplain, Tuhan kan sudah 25 tahun aku tunggu anak ini. Bahkan sekarang sudah tambah 14 tahun. Sekarang kau mau ambil, apa-apaan sih kau Tuhan? Tidak ada itunya loh. Coba bandingkan sama orang Israel yang di padang gurun. Komplain, dikit-dikit komplain, saudara kan. Nah saudara, orang-orang yang mengalami kebangunan rohani, imannya itu perspektifnya udah beda. Cara pandang orang tersebut itu sudah beda. Ya. Dari sini saya mau men-encourage kita, saudara. Ayo kita berdoa supaya Tuhan bawa kita ke level yang berikutnya, yaitu iman yang sifatnya teosentris. Jadi Anda nggak akan jadi seperti orang-orang yang sikit-sikit Tuhan, gimana aku? Nggak ada gitu-gitunya. Tapi kita belajar untuk jalan saja sebab percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kita. Itu orang-orang yang mengalami revive, saudara, dalam hal iman. Yang ketiga, yang terjadi pada saat revival adalah penghidupan kembali rohani. Rohani yang mati dihidupkan kembali. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang cuma namanya doang yang Kristen. Secara rohani mereka tuh mati. Orang mati itu tidak ada fungsinya, saudara. Orang mati atau sesuatu yang sudah mati, sudah jadi bangkai, sudah tidak bernyawa, itu menjadi penyakit buat orang lain. Coba kita lihat, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dibangunkan secara rohani, maka Anda tuh mati secara rohani. Kalau Anda mati secara rohani, bukannya jadi berkat, saudara. Engkau akan menjadi masalah dimanapun Anda pergi. Engkau jadi troublemaker. Orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang membuat suasana rusak, orang-orang yang bikin damai sejahtera tidak ada. Ya itulah kita kalau kita tidak dibangunkan secara kerohanian. Amin, saudara ya. Itu makna revival ini, tiga area ini ada terjadi pertobatan, pembaharuan iman, dan penghidupan kembali rohani. Next, dengan cepat. Ya, beberapa, saya tulisnya ini, beberapa syarat terjadinya revival. Seolah-olah revival itu ada rumusannya. Itu saya tidak sebut
ada rumusannya, tetapi saya sebut sebagai apa yang ada dalam Alkitab itu yang membuat revival terjadi. Yang pertama, dengan cepat, berdasarkan kisah Rasul 2, saudara ya, cerita yang tadi kita baca, berdasarkan kisah Rasul 2, maka revival ini terjadi karena ada karya Roh Kudus. Petrus kalau berkhotbah tapi tidak dipenuhi Roh Kudus, kira-kira bisa nggak orang terima Yesus sampai 3.000? Nggak bisa, saudara. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes, saudara, surat Yohanes, Roh Kudus itu salah satu tugasnya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Tugasnya Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Tetapi Roh Kudus itu tidak bekerja sendiri. Dia bekerja bagaimana sih cara kerja Roh Kudus itu menginsafkan dunia itu bagaimana? Lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Pada saat Petrus menyampaikan, nanti kalau di rumah saudara baca tuh kisah Rasul 2, apa saja sih khotbahnya Petrus. Kalau Anda baca kisah Rasul 2, apa yang disampaikan Petrus? Dia berbicara tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah mati dan dikuburkan, sudah menebus dosa, dan itu yang diceritakan oleh Yesus. Pada saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus itu yang menginsafkan setiap orang yang ada. Saya mau kasih tahu saudara ya, kenapa saya berkata bahwa itu hasil karya Roh Kudus yang membuat hati setiap orang menerima itu pada akhirnya dengan sukacita. Karena pada saat mereka mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Petrus, Alkitab catat bukan terharu, tapi mereka seperti ditusuk-tusuk hatinya. Mereka seperti dicabik-cabik, ditampar-tampar mukanya. Kan perasaan gak enak, susah. Tapi karena Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu menginsafkan mereka di dalam hati mereka. Akhirnya dengan sukacita mereka menerima itu. Karena mereka sukacita menerima itu, terjadilah yang namanya revival tadi. Ada pertobatan. Mereka memberi diri untuk dibaptis 3.000 orang. Saudara-saudara, hari ini 1 orang saja boro-boro untuk dapatkan 1 orang bertobat. Ini 3.000 di dalam saat yang sama, saudara. Karena ada karya Roh Kudus melalui khotbah Petrus. Saudara, saya tunjukkan ya cara kerjanya ya. Kalau saudara membaca di Kejadian 1, ayat pertama mengatakan pada mulanya apa? Yang keras. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Itu Yohanes 1. Roh Allah itu melayang-layang, dikatakan pada dunia belum berbentuk dan gelap kosong ya kan. Dikatakan Roh Allah melayang-layang kan. Roh Allah melayang-layang. Dan kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Dan Alkitab catat saat itu pula terjadilah terang. Betul kan? Nah, saudara lihat. Kan tadi saya sudah bilang. Tadi saya sampaikan bahwa apa yang terjadi sebelum revival ini terjadi karena ada karya Roh Kudus. Ya. Nah kalau saudara melihat Roh Allah itu adalah Roh Kudus di dalam perjanjian lama, sebutannya Roh Allah ya saudara. Ngapain Alkitab mencatat Roh Allah melayang-layang? Melayang-layang, dunia kosong, tak berbentuk, Roh Allah melayang-layang. Dan pada saat Allah berfirman, terang, maka terang itu jadi. Saya sudah lihat bahwa pada saat Roh Kudus melayang-layang itu seolah-olah dia menunggu firman Allah diucapkan. Dan pada saat Allah berfirman, jadilah terang, Roh Kudus sudah seperti menunggu. Dan Roh Kudus bersama-sama dengan firman tadi menciptakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, saudara. Nah prinsip itu prinsip yang sama. Pada saat Petrus menyampaikan firman Tuhan, dia kan diurapi Roh Kudus. Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan itu menciptakan suasana yang tadi sakit pada saat kena firman itu berubah menjadi hati yang lemah lembut, menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sukacita, saudara. Hal yang sama terjadi kalau Anda, makanya jangan suka ngomong hal yang gak penting, saudara.
Daripada Anda ngomong hal-hal yang goblek, gak ada kerjaan, lebih baik diem. Karena Alkitab bilang, diam itu emas. Ya, daripada bicara, mendingan diam. Semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan, kata Alkitab. Kecuali yang kita bicarakan itu firman Tuhan. Kalau yang Anda bicarakan firman Tuhan, jangan lupa ada Roh Kudus yang tinggal bersamamu. Roh Kudus itu akan dengan firman tadi bekerja sama, menyadarkan orang, membuat orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Anda punya kuasa yang sama. Anda punya Roh Kudus yang sama seperti Petrus, ya saudara ya. Jadi syarat utama terjadi revival adalah adalah karya daripada Roh Kudus, ya saudara ya. Itu karya daripada Roh Kudus. Dan kita sudah melihat di Perjanjian Baru, yaitu tadi Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Oke, yang kedua adalah syarat yang memungkinkan Anda itu mengalami kebangunan rohani atau saya mengalami kebangunan rohani adalah menerima firman Tuhan. Ya saudara, menerimanya dengan bersukacita. Saudara, apa sih definisi menerima itu sebenarnya? Menerima sesuatu atau firman Tuhan dengan, ya kalau dilukiskan dalam bahasa aslinya adalah menerimanya dengan sukacita, dengan senang. Berapa banyak yang dengar firman kesel? Umumnya begitu sih, kalau kita lagi berbuat dosa, firman yang dengar itu rasanya kok, Pak Pendeta ini kok nyerang saya. Tapi kalau Anda coba mengenyampingkan perasaan kesel tadi dan mendengarkan, saya percaya Roh Kudus akan bekerja seperti yang terjadi di Kisah Rasul 2 ini. Pada saat orang-orang dengar firman itu, hati mereka tertusuk tuh. Tapi karena mereka terus mendengarkan, Roh Kudus bekerja, akhirnya mereka menerima dengan sukacita. Saudara, syarat utama terjadi pembaruan dalam hidupmu adalah menerima kebenaran firman Tuhan. Ya. Menerima itu artinya mempercayai. Menerima artinya mau setuju dengan firman. Menerima artinya terjadilah kepadaku ya Tuhan. Itu artinya menerima, saudara. Berapa banyak yang sudah dengar firman? Ya oke lah. Kadang-kadang dengar pendeta bicara, saudara bisa berfirman sendiri. Atau, gue juga tahu kalau begitu. Nah susah. Kalau kita masih ada di dalam dengar firman terus Anda punya argumentasi sendiri dan berkata, kayaknya itu buat Sigit bukan buat kue, kata Desi. Nah, terus dia bilang, itu buat band bukan buat aku. Terus band bilang, itu buat si Diana, bukan buat kita, kira-kira gitu. Maka pada saat kita mengabaikan firman tadi, saudara, maka tidak ada yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Anda menutup diri, saudara. Kita harus menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang bisa merubah hidup kita, saudara. Amin. Sesulit apapun kebenaran firman disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, kita pasti bisa lakukan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberi sesuatu, menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tidak bisa karena Anda sudah di sini sudah dilas. Aku tidak menerima firman Tuhan. Firman Tuhan bukan buat saya cukup baik kok di gereja. Itu cocok buat Bang Martin sama anaknya yang Marin tadi itu. Kalau kita sudah punya sikap hati demikian, mau 1000 tahun masuk gereja pun tidak terjadi revival, saudara. Karena Anda sudah menutup diri. Anda tidak mau menerima. Ingat saudara, terjadi pembaharuan dalam hidupmu. Itu karya Roh Kudus. Tuhan selalu mau kita itu menjadi baik. Tuhan mau kita tuh supaya pada akhirnya menjadi sama seperti dengan Dia. Tapi kalau kita tidak menerima, Anda kan ingat kan? Yesus bilang, Yesus itu di dalam kitab Wahyu dikatakan, Yesus itu berdiri di depan pintu dan mengetok kan? Tok tok tok, siapa yang mau buka pintunya buat aku masuk. Kalau kita buka, maka dia masuk dan bersekutu dengan kita. Tapi kalau kita tidak buka pintu, maka dia akan pindah ke pintu yang lain. Saudara, mari kita buka hati buat firman Tuhan ya, saudara.
Firman Tuhan itu yang harus Anda terima dengan sepenuh hati. Karena itu yang akan memastikan hidup kita berubah. Itu yang akan memastikan Anda mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Itu yang akan memastikan Anda punya iman yang perspektifnya sudah bergeser daripada diri sendiri, tapi kepada percaya kepada semua rencana Tuhan itu adalah yang baik. Dan Anda akan mengalami kehidupan rohani yang dibangkitkan, dibaharui lagi, saudara. Itu revival. Nah, yang berikutnya, saudara, beberapa syarat terjadi revival yang berdasarkan 2 tawarik ya tadi. Sudah 2 tawarik sudah kita baca belum ya? Sudah ya tadi ya. Karena tolong balik lagi ke slide kedua. Kita baca sebentar 2 tawarik tadi. Nah, sekali lagi kita baca saudara, sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Silakan balik lagi ke slide yang tadi. Nah, kalau saudara lihat berdasarkan 2 tawarik 7:14 ini, hal pertama yang memungkinkan Anda dan saya mengalami kebangunan rohani adalah merendahkan diri. Merendahkan diri itu gimana sih aplikasinya? Ada orang yang dengar firman yang mengatakan kita harus bertobat dari apa misalnya. Anda pada saat dengar itu, padahal Anda adalah seseorang yang suka begitu, tapi pas dengar firman Anda bilang, wah enggak, itu bukan buat gue, buat dia. Yang Anda lakukan adalah Anda sedang sombong, nyombongkan diri, merasa wah bukan saya. Merendahkan diri maksudnya apa sih? Pada saat kita dengar firman Tuhan yang menegur kesalahan kita, dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, ya aku. Itu sikap rendah hati, saudara. Kita mengiyakan apa yang Tuhan mau ubahkan dari hidup kita. Coba kita evaluasi diri kita. Kita suka gitu gak sih? Atau kita suka, bukan buat aku, enggak. Itu sentimen aja Pak Pendeta tuh. Ya dia tahu saya begini, makanya dia suka ngomong gitu. Atau saudara, wah ini aku. Ya saudara-saudara ya, mari kita belajar merendahkan diri. Rendah hati bahasa lainnya, saudara. Mengakui bahwa saya manusia berdosa. Saya perlu Tuhan. Saya perlu Roh Kudus. Saya perlu kebenaran firman Tuhan. Itu sikap hati yang Tuhan mau, saudara. Itu salah satu sikap hati yang bukan yang paling utama buat kita. Jangan mengeraskan hati kalau kita dengar firman. Pada saat kita dengar firman Tuhan yang menegur kita, ada. Pada saat kita dengar firman Tuhan menegur kita, ayo, ya ini aku Tuhan, aku mau merendahkan diri. Ubah aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Hanya orang-orang yang rendah hati yang diubahkan, saudara. Hanya orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan itu yang mengalami revival. Mereka lah yang akan bisa dipulihkan. Tapi kalau saudara bersitegang seperti orang Israel itu, 40 tahun diputer-puter sampai mati semua. Jangan saudara, buang-buang waktu. Kalau Tuhan bisa pakai kita dalam 3 bulan, why not? Kenapa kita harus tunggu di proses berpuluh-puluh tahun dulu? Saya terus terang saja sedikit menyesal karena saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu sekitar 40-an. Walaupun saya tuh main musik, melayani di gereja sejak saya masih pakai seragam merah putih ya, atau putih biru kata si itu. Masih SD kelas 4, kelas 5 itu saya sudah sering, saudara. Zaman-zaman itu Pak Arifin kan suka berkhotbah di persatuan doa. Saya sering dijemput
om-om Chinese yang kaya-kaya datang jemput, ayo nih main gitar, karena cuma saya bisa main gitar, saudara. Dari zaman-zaman itu, tapi apakah benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan? Enggak, saudara. Baru sungguh-sungguh merespon semua yang Tuhan kerjakan ya, sekitar 40-an. Agak sedikit menyesal, lama ya. Coba bayangkan kalau saya 20 tahun sudah merespon seperti itu kan, betapa banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mari saudara, kalau Anda jadi orang, adalah orang yang sombong, berdoa minta ampun, minta Roh Kudus jamah hidupmu supaya engkau tuh rendah hati. Karena ini syarat utama hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Kita harus berani mengakui dosa, saudara. Ya. Harus berani mengakui dosa. Anda kalah sama teman-teman Katolik. Kalau berdosa ngakunya ke pastor. Ya. Saudara, ayo kita belajar mengakui hadapan Tuhan. Kalau kita ada sombong segala macam, mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau Anda ingin lihat Tuhan melakukan perubahan dalam hidupmu, membangkitkan engkau untuk lebih hebat lagi, mari rendah hati. Yang kedua, menurut Tawarik 7:14-nya adalah berdoa. Berdoa di sini bukan Tuhan nggak ada beras nih, bukan berdoa yang kayak begitu. Ya ini mungkin berdoa, Tuhan nih kita punya restoran kurang pelanggan nih Tuhan, kirim dong. Itu bukan doa-doa yang dimaksudkan di sini, saudara. Saudara, doa itu artinya ini ada keterkaitannya dengan kata rendah hati, saudara. Berdoa yang sebenarnya adalah saudara di hadapan Tuhan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Itu berdoa, saudara. Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu supaya aku bisa menjadi pelaku firman. Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu, aku butuh tangan-Mu, gandeng aku supaya aku sanggup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu berdoa yang dimaksud, saudara. Menyampaikan di hadapan Tuhan segala keterbatasan kita dan meminta Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Itu berdoa, saudara. Sudahkah Anda berdoa seperti itu? Atau Anda datang juga berdoa tapi listnya banyak sekali nih. Dari supaya tahun ini naik gaji, cepat nikah, punya anak, apalagi dapat promosi. Itu yang kita doakan. Kalau itu yang kita doakan, Anda tidak lebih seperti anak-anak. Kan anak-anak itu maunya dituruti kan maunya kan. Nah orang Kristen kalau sedikit-sedikit maunya dituruti, jangan jadi Kristen, saudara. Karena jadi pengikut Kristus, maunya Tuhan yang kita ikuti, bukan Tuhan ikuti mau kita. Hebat sekali kita nih. Makanya saya suka bicara, ngobrol sama Yesua atau Vom Iren. Kita tuh seringkali menciptakan Tuhan yang cocok sama pikiran kita. Padahal kita harus mengerti Tuhan menurut kata Alkitab. Mengerti maksud saya, saudara ya? Kita jangan ciptakan Tuhan seperti apa mau kita. Kita tahu kalau Tuhan mau kita, berarti kalau saya perlu ini, Tuhan kasih. Saya perlu itu, Tuhan kasih. Satu-satunya yang pasti adalah keselamatan, saudara ya. Satu-satunya yang pasti diberikan kepada kita pada saat kita minta adalah keselamatan. Satu-satunya juga yang Tuhan akan berikan kepada kita adalah penyertaan Roh Kudus. Penyertaannya dalam hidupmu itu adalah hal-hal yang pasti diberikan. Tapi kalau Tuhan, ini doanya Diana, supaya aku punya IP 4, Tuhan bilang belajar sana. Ben mau lulus dengan nilai yang bagus, stop main game sampai tengah-tengah malam. Ya kan? Mau sehat, jangan tidur jam 1 malam. Jam 4 pagi aja. Ada bagian-bagian di mana saudara dan saya harus berserah kepada Tuhan ya. Di dalam doa. Bukan minta-minta, tapi minta kekuatan. Bukan minta harta, minta berkat, tapi minta kekuatan Tuhan untuk supaya Anda bisa menjadi pelaku firman. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan ini juga bagian yang sama. Ada lagunya bahkan, ku terhubung denganmu. Ya. Harus ada satu kerinduan di hati saudara untuk selalu ada bersama dengan Tuhan.
bukan bersama di surga ya. Maksud di dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, Anda harus tahu bahwa ada Tuhan bersama denganmu, saudara. Amin, saudara. Bu Mincen, amin. Ya, kita cari Tuhan. Ada cerita lucu, saudara, untuk membangunkan Anda daripada keterpurukan. Ada seorang pasien datang ke dokter. Dia masuk. Selamat pagi dokter. Oke, ya oke. Sakitnya sudah sembuh ceritanya. Terus dia tanya, dokter ini berapa untuk resepnya segala macam? Saya sebutkan sekian cuma berapa yang harus dibayar. Setelah itu dia bilang ini, dokter ini enak ya. Tuhan yang sembuhkan, dokter yang terima duit. Ya, terus dokternya senyum terus bilang, ya udah lain kali langsung ketemu sama Tuhan aja. Ada yang mau sembuh langsung tanpa keluar duit, ketemu Tuhan. Baik saudara, mencari wajah Tuhan. Saudara tahu Raja Daud itu Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia masuk ke tempat berdoa. Raja Daud ini raja, orang yang sibuk. Anda sesibuk Raja Daud? Tidak harus hari ini, tidak harus Anda masuk ke dalam kamar. Enggak, sambil engkau bekerja, engkau mengucap syukur, Tuhan aku tahu engkau bersama denganku. Mari tunjukkan hikmat akalmu dan bijaksana supaya aku bisa mengerjakan pekerjaanku. Karena kalau pekerjaanku ini baik, nama Tuhan dipermuliakan. Itu orang yang mencari wajah Tuhan, saudara ya. Bukan lagi kerja, sibuk. Redo, di mana kakak? Bercanda Ripka. Saudara, itu yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Yang keempat, dengan cepat, Ayana, berbalik dari jalan-jalannya yang balik, kan? Iya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tapi berbalik dari jalan-jalan yang jahat ini tidak akan terjadi kalau Anda tidak merendahkan diri, kalau Anda tidak berdoa, kalau Anda tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena kita hanya bisa berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau 4 hal ini Anda biasakan dalam hidupmu, maka engkau sebenarnya sedang dibangunkan Tuhan. Ingat, saya kasih ingat sekali lagi, apa sih indikasi bahwa kita sungguh-sungguh mengalami revival, mengalami kebangkitan rohani? Ya tadi, engkau mengalami pertobatan. Ya. Ada pertobatan. Anda mengalami pembaharuan iman. Yang kedua, ketiga adalah Anda mengalami roh yang hidup lagi. Ya. Orang yang hidup itu gimana sih? Orang yang hidup itu menjadi berkat. Orang yang hidup itu bergerak, aktif, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan cepat, langsung enak. Revival bisa mengalami percepatan. Ya. Prosesnya, ingat ya, kalau saya bilang percepatan itu prosesnya. Jika kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apa sih merespon itu? Percaya kepada firman. Anda harus percaya kepada firman. Yang kedua adalah melakukan firman itu. Jangan cuma percaya tapi nggak lakukan firman. Nomor 2 ya. Ya. Kita percaya dan kita lakukan firman. Ya, saudara ya. Percaya dan lakukan. Kebanyakan orang Kristen percaya doang, tapi nggak mau melakukan. Percaya saja. Oh percaya, amin, amin. Tapi nggak dilakukan. Ya tidak terjadi. Next, dengan cepat. Nah ini yang bagian terakhir yang paling penting. Apa sih tujuan revival? Setelah Anda dan saya dibangkitkan, dihidupkan kembali kerohaniannya, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebenarnya gampang saudara. Yang pertama adalah langsung saja menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, apa sih yang terjadi? Berdampak. Bilang kiri kanan, berdampak. Ya. Berdampak. Kalau Anda tidak berdampak, maka tidak terjadi apa yang Tuhan mau terjadi. Apa yang Tuhan ingin lakukan lewat hidupmu tidak terjadi. Karena Anda sendiri tidak terbangun kerohaniannya. Kalau Anda tidak terbangun kerohanian, bagaimana Anda bisa menjadi alat Tuhan untuk membangunkan orang lain? Yang kedua, yang cepat,
menjadi saksi Kristus, ya kan? Pergilah kamu, ya kan? Pergi, jadilah saksi Kristus. Disuruh ngapain? Beritakan firman, baptis, ya kan? Betul tidak? Dengan kata lain, kalau saudara pernah membaca, kita mengatakan begini, bahwa Tuhan akan datang kalau Injil ini sudah didengar oleh seluruh orang dalam dunia ini. Masalahnya di sini, kalau Anda tidak dibangun rohaninya, atau rohanimu tidak terbangun, mau pergi nggak ke ujung bumi? Nggak ada kan? Anda harus terbangun dulu. Terbangun dulu, menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kehidupanmu rohani menjadi baik, baru kita bisa melakukan ini semua, saudara. Ini hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya. Kalau masih setengah-setengah ya nggak bisa. Harus benar-benar mengalami kebangunan rohani. Baru bisa pergi sampai ujung bumi sono. Dan pada saat Anda menghadapi maut, tidak ada ketakutan. Karena ya kita seperti Kristus, saudara. Ini hal yang penting, saudara ya. Jadi kalau Anda tidak mau dibangun rohaninya, maka sebenarnya kita buang-buang waktu sebagai pengikut Kristus. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Ya bagaimana Anda mau bangunkan orang lain, sementara kamu sendiri tertidur? Bagaimana kita mau jadi berkat kepada orang lain, sementara kita sendiri tidak mengerti apa itu berkat? Bagaimana kita mengajarkan orang untuk memanggil nama Kristus, kita sendiri nggak bisa memanggil nama Kristus? Bagaimana kita bisa mengajarkan orang lain untuk percaya kepada Kristus, sementara kita sendiri tidak percaya kepada Kristus? Dan yang paling parah adalah, yang paling buruk adalah, bagaimana Anda bisa membawa orang kepada Kristus, sementara engkau sendiri tidak ada bersama dengan Kristus? Itulah sebabnya, saudara, kita perlu kebangunan rohani. Dan kalau saya pribadi mengatakan bahwa kita perlu percepat itu. Percepat itu, jangan lambat-lambat. Ada ayat mengatakan, kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, maka cepat-cepatlah, jangan ditunda-tunda. Cepat-cepat respon dan mulai berkata di hadapan Tuhan ini, pakai aku. Pakai aku supaya namamu dipermuliakan. Pakai aku supaya banyak orang pun mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ya saudara, karena tujuannya adalah kembali mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang akan merubah dunia ini untuk kembali kepada Tuhan. Saya suka mengatakan ini, saudara ya, dari dulu pada saat bertahun-tahun yang lalu, dan selalu saya ingatkan bahwa pada saat kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, ada tujuan utamanya, yaitu membawa suasana surga ke dalam dunia ini. Sehingga orang-orang itu bisa melihat Bapa di surga, mengenal Bapa di surga. Itu melalui kehidupan kita yang sudah dibangun kerohanian. Amin, saudara. Anda cukup mengerti? Coba bilang kiri kanan, kamu ngerti nggak? Tanya, coba tanya. Kalau nggak ngerti nanti Iren atau Yesua lanjutkan. Ya, cukup mengerti ya saudara ya. Jadi kalau dengar revival jangan, wah apa tuh revival? Revival adalah kebangunan rohani. Hidup kita yang diperbaharui secara kerohanian, yang meningkat. Oke, sampai situ mari kita berdoa. Saya undang panel song leadernya main musik. Ya, ini orang-orang yang sudah dibangunkan rohaninya ini saudara. Nah kita lihat dua orang. Nah ini sudah dibangunkan rohaninya, tapi mereka tertidur di belakang sih. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk khotbah yang sederhana ini. Tuhan, aku berdoa supaya Roh Kudus menolong setiap kami ini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu kami dibangunkan kerohanian kami, sehingga pada akhirnya kami serupa segambar dengan Kristus, dan hidup kami berdampak, membawa pengaruh yang baik di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bahkan hidup kami membawa pengaruh kepada orang lain, sehingga mereka juga mengalami Tuhan, dan mereka di-revive, dibangunkan kembali, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini,
Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.